Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Ligin. Di video kali ini gue ingin membagikan pengalaman gue dalam tes TPA Bappenas ya. TPA Bappenas nih apa sih? Singkatan dari tes potensi akademik. Tes TPA Bappenas ini banyak digunakan untuk kayak masuk ke universitas, misalnya kayak S2 atau kayak masuk kerja gitu. Nah, ini tuh kayak mirip-mirip tes TOEFL gitu, jadi tes terpisah, independen yang kalian bisa ambil. Terus nanti skornya itu atau sertifikatnya itu kalian bisa sertakan di saat kalian mendaftar di universitas atau di mana aja si tes ini dibutuhkan. Nah, jadi singkat cerita, gue langsung aja ya, cara kita untuk mendaftarnya itu adalah kita pergi ke website resminya si Koperasi Bappenas itu. Nih, ada di sini, gue cantumkan juga nanti linknya di bawah di description box. Nah, nanti di situ akan ada pilihan tanggal-tanggal kalian mau tesnya kapan. Nah, nanti di sana tuh ada dua pilihan, kalian bisa pilih tes yang online atau yang offline. Kalau misalkan kalian pengen yang nggak ribet, nggak harus kayak sediakan alat-alat berupa cermin, laptop, laptopnya juga harus ada ketentuan perlu Windows, nggak bisa yang pakai Macintosh ya, OS-nya. Harus ada Zoom dan minimal harus Windows 7, nggak bisa Windows yang di bawah Windows 7. Pokoknya persyaratannya nih gue taruh di sini. Habis itu nanti setelah kalian pilih tanggal, itu tuh tanggal-tanggal tersebut berbeda-beda penyelenggaranya. Nah, kalian pilih aja sesuai tanggal yang kalian mau, nanti kalian akan diarahkan untuk mendaftar ke masing-masing penyelenggara tersebut. Ada yang lewat website, ada yang lewat email, kayak gitu. Kemarin gue sih yang diadakan oleh si Koperasi Bappenasnya sendiri, itu daftarnya lewat email. Lalu biaya yang diperlukan kemarin itu adalah 500.000. Tapi ada beberapa orang lainnya yang mengatakan bahwa nanti ada perlu ongkos kirim untuk sertifikatnya. Lalu TPA Bappenas ini kemarin itu syarat untuk ruangannya itu harus bener-bener nggak boleh yang di public space. Kalau kalian nanti ujiannya di public space, kalian harus diskualifikasi gitu, ditunda ujiannya. Ujian yang hari itu akan dibatalkan dan kalian dijadwalkan di jadwal berikutnya. Terus harus bener-bener sendirian, gak boleh ada orang lain di dalam ruangan tersebut, ruangan ujian kalian. Ini untuk yang online ya. Nanti kalian akan disuruh untuk menunjukkan sekeliling ruangan kalian ini sudah memenuhi syarat atau belum pada saat hari H ujiannya. Jadi ini emang kita rada-rada blind gitu. Jadi H-2 dari ujiannya itu baru kita di-invite ke dalam grup peserta-peserta yang bakal ujian di WhatsApp group. Terus di situ baru dikasih link untuk download aplikasinya, karena aplikasinya itu secure browser gitu, kayak ada browser khusus supaya kita tuh nggak bisa nyontek. Jadi nanti browsernya ini waktu kita menggunakan, kita tidak akan bisa menutup browser tersebut kalau ujiannya belum selesai. Dan untuk menutup browser tersebut juga perlu ada passwordnya yang nanti akan dikasih. Kayak gitu. Terus kita disuruh juga menyediakan cermin. Intinya sih nggak harus cermin kemarin waktu saya ujian. Itu bisa juga menggunakan HP lain atau kamera lain yang menyorot si layar komputer kita supaya kita ketahuan tuh kalau kita ngutak-ngatik layarnya, nyontek atau enggak, itu ketahuan. Ya, terus nggak akan bisa pakai joki karena nanti akan minta perlihatkan kartu identitas yang ada fotonya. Jadi yang hadir itu pas ujian online itu harus sih ya orang yang sama orang yang ada di kartu identitas, KTP, paspor atau SIM-nya itu. Gitu. Terus selama ujian mic-nya kita itu juga di-on kan. Jadi si pengawas akan bisa mendeteksi apabila kita ngobrol nih sama siapa orang di rumah kita gitu. Terus selama ujian tidak diperkenankan menggunakan headset katanya karena tidak ada listening. Oh ya, terus harus menyiapkan coret-coretan berupa papan tulis yang bisa dihapus dengan whiteboard marker. Nggak boleh kertas sama pulpen karena mereka ingin menghindari kita mencatat soal.
Jadi harus yang dihapus. Untuk ujiannya sendiri itu ada 240 soal yang terbagi dalam 3 bagian. Nah, part 1 sama part 2 kita nggak bisa setelah selesaikan part 1 ini bahasa, kita terus kerjain part 2 kan, matematika. Itu nggak akan bisa balik ke part 1-nya lagi. Jadi selama kita mengerjakan part 1 selama 60 menit, itu harus selesai. Dan ini mesti kalian perhatikan ya, kalian karena tidak ada sistem pengurangan nilai, kalian mau jawab salah itu akan nilainya 0 aja, nggak akan diminusin, nggak kayak SIMAK UI. Itu kalian harus jawab aja semuanya, meskipun waktunya nggak cukup. Nah, kesalahan aku kemarin adalah aku terlalu lama dalam menghitung gitu, kayak terlena gitu keasikan ngitung. Malah jadinya nggak sempet pilih-pilih asal jawabannya yang lain. Jadi ada yang kosong, nah itu sangat merugikan. Kalau bisa jangan ada yang kosong, harus isi semua aja. Nah itu tuh setiap bagiannya kan 60 menit. Setelah 60 menit kita nggak bisa kembali ke situ lagi. Dan itu nggak ada peringatannya tuh. 60 menitnya itu udah mau habis. Nggak ada kayak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 habis. Nah itu nggak ada. Makanya kemarin aku tiba-tiba langsung out habis aja gitu waktunya. Itu jangan sampai kayak gitu. Kalian harus lihat di situ itu ada timernya. Sisa waktu itu tinggal berapa yang ada di part tersebut ya. Terus soal-soalnya itu menurut saya mirip-mirip banget sama soal-soal yang ada di bimbel-bimbel gitu. Bahkan ada yang sama banget tuh. Ada soal yang kayak gini. Untuk yang penalar, yang kayak logika gitu, ada soal yang ada 6 tempat parkir. Terus ada 5 mobil, merah, biru, hitam, hijau, putih. Nah itu waktu itu keluar lagi. Nah padahal itu aku udah lihat soalnya itu di soal-soal latihan. Jadi saran dari aku perbanyak aja latihan soal, pokoknya banyak-banyakin kerjain soal kayak gitu. Terus untuk matematikanya sih, matematika dasar nggak ada yang sampai susah-susah banget gitu. Mirip-mirip aja lah sama latihan soal yang selama ini ada. Nah terus part yang terakhir penalaran pola-pola gambar gitu, malah menurut aku yang susah banget. Itu yang berbeda dari soal-soal yang aku pelajarin selama ini. Itu tuh butuh kayak berpikir, itu nggak bisa kayak dilihat sekilas terus langsung tahu jawabannya. Enggak, semuanya tuh butuh berpikir keras, butuh dipikir-pikir. Ini kalau yang ini gambarnya di kiri, terus ini di kanan, kiri kanan. Pokoknya mesti pakai logika, pakai dipikirkan banget, nggak bisa pakai intuisi kayak gitu sih. Setelah tiga-tiganya selesai, bisa kita tutup aplikasi ujiannya. Nanti skornya itu nggak langsung keluar di hari yang sama. Kalau yang tes TOEFL di LBI UI waktu itu aku langsung keluar tuh soal yang skornya, yang skor sementara kita berapa. Tapi kalau yang di TPA Bappenas ini enggak. TPA Bappenas ini keluarnya kemarin aku ujian hari Sabtu, nanti akan diberikan hasilnya itu lewat email, skornya itu Rabu depannya. Menurut pengumuman di WhatsApp grup tersebut. Nanti hard copy sertifikatnya baru dikirimkan keesokan harinya lagi. Jadi nanti setelah kita kelar ujian, kita itu akan verifikasi dulu oleh pengawas. Apakah kita sudah boleh keluar dari Zoom meeting yang pengawas ujian kita itu. Kita harus memperlihatkan si coret-coretan kita ini sudah dihapus atau belum. Ini coret-coretan yang aku pakai tuh kayak gini. Ini kayak whiteboard anak-anak gitu, pakai penghapus sama pakai spidol non permanen ya. Ini bukan coretan yang kemarin, ini aku iseng-iseng doang nulis. Selama ujian diperkenankan untuk minum, tapi tidak diperkenankan untuk makan. Tapi kemarin dipersilakan juga untuk makan permen. Ngerokok nggak boleh. Udah sih itu aja, sekian dari aku untuk penjelasan mengenai review atau cerita mengenai ujian TPA Bappenas secara online. Bagi kalian yang mau ujian, good luck ya. Semoga berhasil mendapatkan skor yang diinginkan. See you in my next video. Bye.